So, hi, welcome to GDSCUG Weekly Class Preparation, Machine Learning, dan AI. Bersama aku Ava, sebelum masuk ke Weekly Class, kita akan belajar tentang dasar pemrograman Python. Simetriskan posisi ternyaman, siapkan cemilan, dan selamat belajar. Sebelum masuk materi, silakan untuk membuka Google Colab dengan cara seperti berikut. Buka browser kamu, lalu cari Google Colab, lalu klik yang paling atas. Setelah itu klik notebook baru, tunggu hingga prosesnya selesai, dan voila, kamu telah membuat notebook baru untuk bereksperimen. Selanjutnya, kembali ke videonya. Ya, jadi yang pertama itu ada print. Jadi, print itu untuk menampilkan hasil keluaran dalam Python. Kita gunakan print. Contohnya ada print halo dunia, print halo juga. Untuk penulisan sintaksnya seperti ini ya. Sekarang kita buka Google Colab untuk mencobanya. Nah, sekarang kita coba ya. Print halo dunia. Nah, untuk menjalankannya, kita tinggal klik Shift dan Enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Selamat, kamu sudah menjalankan kode pertamamu. Yang kedua ada tipe data. Dalam Python, terdapat beberapa tipe data, yaitu yang pertama ada Boolean. Tipe data ini hanya bernilai true dan false. Contohnya, lapar sama dengan true, dan haus sama dengan false. Yang kedua itu ada string. Nah, di string ini kita dapat memuat tipe karakter atau angka, atau ya string seperti kalimat, kata, dan lainnya. Penulisannya bisa diapit dengan tanda kutip 1 atau kutip 2. Contohnya ada nama sama dengan Joko, terus ada kelas sama dengan 2IA08, dan universitas sama dengan Gunadarma. Yang ketiga itu ada integer. Tipe data ini memuat angka bilangan bulat. Contohnya, umur sama dengan 19, tahun sama dengan 2002, tanggal sama dengan 24. Loh, apa bedanya dengan angka di string? Jadi perlu diperhatikan, jika kamu menuliskan angka sebagai string, maka komputer akan menganggapnya sebagai sebuah string. Jadi jika kamu tambahkan, maka hasilnya adalah 22. Berbeda dengan integer, komputer akan memahaminya sebagai angka. Jadi jika kamu tambahkan, yaitu menambahkan angka. Jadi hasilnya adalah 4. Yang keempat itu ada float. Tipe data ini berupa angka desimal. Berikut contohnya. Pi sama dengan 3,14. Ini percepatan gravitasi sama dengan 9,8. Berat sama dengan 65,20. Yang kelima itu ada list, merupakan tipe data yang berisi lebih dari satu data, tapi isinya tidak bisa diubah atau immutable. Tipe data ini menggunakan kurung siku untuk mendeklarasikannya. Contohnya yaitu ada pekerjaan, sama dengan data scientist, web developer, mobile engineer. List juga boleh berisi dari berbagai macam tipe data. Contohnya di acak, ada 1, ada 2 yang merupakan integer, ada ayam dan kambing yang merupakan string, dan ada 0,1212 yang merupakan tipe data float. List juga boleh berisi list lagi, ini namanya linked list. Nah, di list ini bisa berisi list, ini contohnya ya, ada satu list namanya linked list, di dalamnya itu ada list lagi berisi sapi dan kambing. Yang keenam ada tuple, sama seperti list, tapi tuple ini bisa dirubah isinya atau mutable, menggunakan kurung biasa untuk mendeklarasikannya. Contohnya sama kayak tadi, pekerjaan, data scientist, web developer, mobile engineer. Tapi di sini menggunakan kurung biasa untuk mendeklarasikannya. Ada acak juga, sama seperti list, tuple juga bisa berisi berbagai macam tipe data, tidak hanya satu aja gitu. Terus ini juga di dalam tuple bisa berisi tuple lagi, sama kayak list. Yang ketujuh ada dictionary, sama seperti namanya. Dictionary ini merupakan tipe data kamus atau setiap data memiliki pasangannya. Untuk lebih lanjut, berikut contohnya. Nah, biasanya di dictionary ini diapit oleh kurung kurawal namanya. Contohnya biodata, namanya Joko, umurnya 19 tahun. Dictionary juga ini bisa berisi list atau tuple seperti berikut. Nah, oke, sekarang kita coba ke Google Colab lagi. Oke, kita sekarang coba ya. Yang pertama itu ada tipe data string dulu. A sama dengan, misalkan kita contohin yang tadi ya, B sama dengan 2. Sekarang kita tambahkan A tambah B. Nah, hasilnya 22 kan, karena komputer menganggap ini sebagai string. Dan nanti ketika ditambahkan, itu bukan ditambahkan sebagai integer, tapi sebagai string. Jadi metodenya concatenation. Tapi kalau misalkan kita ubah jadi 2, ubah 2, kita run, dia bakalan jadi 4 gitu.
Nah, sekarang tipe data list. Di sini kita pakai list yang tadi, terus kita coba print. Nah, di sini bisa dilihat kan ini berupa list. Nah, di list ini dia mutable atau bisa diubah isinya. Sekarang kita coba ubah isinya. Kita coba ubah data pertama menjadi machine learning engineer. Nah, berubah kan? Nah, sekarang kita beralih ke tipe data tuple. Kita pakai yang tadi lagi, terus kita print. Nah, dia berubah menjadi tuple kan, yang tadinya list menggunakan kurung siku, sekarang menjadi kurung biasa. Di tuple ini kan dia immutable, artinya kita tidak bisa mengganti datanya. Kita coba ya. Nah, tidak bisa. Di sini ada type error, tuple object doesn't support item assignment. Jadi di tuple ini dia tidak bisa diganti datanya ya. Nah, sekarang tipe data dictionary. Untuk tipe data dictionary ini, yang berada di sebelah kiri ini namanya key atau kunci, dan yang di sebelah kanan ini namanya value. Ini juga sama, ini key, ini value. Jadi untuk mengaksesnya kita akan lakukan print biodata kurung siku. Nah, di sini kita bisa menggunakan key-nya. Di sini misalkan key-nya nama atau kuncinya nama. Dia akan mengeluarkan value yaitu Joko. Nah, sekarang kita masuk ke bagian decision. Ada yang namanya if. Apa itu if else? Sebelum masuk coding, perhatikan skema ini. Jika kamu lapar, maka kamu makan. Jika tidak, kamu tidak makan. Nah, logika tadi itu udah termasuk tentang if else. Sekarang gimana kita sedikit sisipin sisi logika kodenya ya. If lapar, maka makan. Else, maka tidak makan. Masukkan logikanya. Sampai sini udah paham? Ya, jadi simpelnya if else itu pemenuhan kondisi. Jika kondisi 1 terpenuhi, maka statement selanjutnya akan dilakukan. Jika tidak terpenuhi, maka statement lainnya akan dijalankan. Sampai benar-benar semua kondisi tidak terpenuhi, maka hal terakhir yang akan dijalankan. Untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung praktek aja ya di Google Colab. Nah, sekarang kita prakteknya ya menggunakan logika tadi tentang lapar-lapar. Yang pertama kita akan menginisiasi variabel lapar, itu nilainya banget. Nah, di sini kita logika if else-nya, if lapar sama dengan banget, titik 2. Nah, di sini nanti akan otomatis indentasi. Apa itu indentasi? Ini indentasi itu jarak dari sisi paling kiri ini gitu. Jadi kalau misalkan indentasi ini tidak ada, itu kodenya bakalan error. Jadi harus dipakai ya. Terus di sini kalau misalkan laparnya sama dengan banget, kita akan print makan lah. Nah, terus di sini kita pakai ada else if, atau jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan dicek kondisi yang ini. Elif lapar sama dengan lumayan. Titik 2 lagi kita print makan sedikit aja. Terus misalkan ternyata nggak lapar, berarti else kan. Kita print tidak makan. Sekarang kita coba running. Nah, yang keluar makan lah, karena yang ini terpenuhi nih, lapar sama dengan banget. Tapi kalau misalkan kita ganti jadi lumayan, nah yang keluar makan sedikit aja. Kenapa? Karena kondisi yang banget ini tuh tidak terpenuhi. Lalu dia akan lanjut ke kondisi lainnya untuk dicek, ternyata dia lumayan lapar. Berarti dia akan mengeluarkan makan sedikit aja. Tapi kalau misalkan kita tulis enggak, hasilnya tidak makan, karena semua kondisi yang di atas ini tidak terpenuhi nih. Langsung aja ke else-nya. Jadi dia langsung tidak makan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian looping. Jadi di loop di dalam Python itu ada yang namanya for loop. Sederhananya, for loop itu akan mengulangi baris program dengan batas yang sudah ditentukan jumlahnya. Nah, untuk lebih memahaminya bisa lihat ilustrasi berikut. Ini loop kedua, ini loop ketiga. Sekarang ada yang kedua itu namanya while loop. Hampir sama kayak for loop,
Tapi pada while loop ini pengulangannya tidak kita tentukan seberapa banyak, tapi kita menentukan suatu kondisi. Jika kondisi tersebut masih terpenuhi, maka pengulangan akan terus dilakukan. Jika tidak, pengulangan akan berhenti. Untuk lebih memahaminya, kita lihat dari ilustrasinya ya. Ini putaran 1. Kondisinya masih memenuhi kan? Kondisinya putaran kurang dari 3. Putaran kedua. Putaran kedua ini masih memenuhi kan? Karena putarannya masih kurang dari 3. Sekarang putaran ketiga. Dia tidak dijalankan. Kenapa? Karena kondisinya sudah tidak terpenuhi. Putarannya kan harus kurang dari 3, tapi ini sudah putaran ketiga, jadi tidak dijalankan. Sekarang kita langsung masuk ke praktek codingnya ya, biar lebih paham. Nah, sekarang kita prakteknya ya. Untuk yang pertama itu for loop. For loop itu sintaksnya kayak gini. For i in range. Range itu berarti menentukan rentang dari berapa sampai berapa. Dari sini kita pakai range-nya itu 2. Kita pakai 3 aja biar sama. Terus print putar. Nah, dia akan mengeluarkan putar sebanyak 3 kali. Berbeda dengan while loop, di sini kita menggunakan kondisi. Tapi sebelum kondisi kita masukkan dulu variabelnya atau inisiasi variabel. Putaran sama dengan 1. Tapi di sini kondisinya while putaran kurang dari 3, kita print putar. Nah, setiap ini tuh kan pasti bertambah kan putarannya, sama kayak yang di ilustrasi tadi. Berarti di sini putaran plus sama dengan 1. Jadi setelah berputar sekali dia akan menambah 1 kan. Sekarang kita run, dia hanya mengeluarkan 2 kali sama kayak ilustrasi tadi kan.